kelompok 3 akan memperkenalkan diri. Saya Farhan Lubis, absen 20. Saya Sadan, absen 23. Saya Rafal Mesan, absen 28. Saya Balgis, absen 4. Saya Wanda Aulia, absen 34. Saya Maulidia Putri, absen 19. Saya Dinda Putri, absen 2. Saya Kirana Siva Putri, absen 17. Raina Raginandara dari absen 31. Aku Dinda akan jadi host dan aku temani oleh teman-teman hebat dari kelompok kami. Halo semuanya. Kita mulai dulu dari Daulah Mughal. Aku mau tanya ke Kirana, sebenarnya apa sih Daulah Mughal itu? Daulah Mughal adalah kerajaan Islam besar yang berdiri di India sekitar abad ke-16. Kerajaan ini didirikan oleh Babur dan mencapai puncaknya pada masa Akbar, Jahangir, Shahjahan, dan Aurangzeb. Oh, menarik. Nah, Maulia, apa sih yang membuat Daulah Mughal itu terkenal? Yang membuat terkenal itu karena kemajuan di bidang seni, artistik, dan budaya. Contohnya seperti Taj Mahal yang dibangun oleh Shahjahan. Selama itu mereka juga membangunkan membangunkan sistem pemerintah yang cukup maju pada zamannya. Farhan, bagaimana kehidupan masyarakat pada masa Daulah Mughal? Pada masa itu, masyarakat cukup beragam karena India terdiri dari banyak suku dan agama. Tapi penguasa Mughal, terutama Akbar, menerapkan toleransi beragama. Jadi kehidupan sosial cukup harmonis. Menarik banget ya. Sadan, apakah ada tantangan yang dihadapi Daulah Mughal? Ada, salah satunya adalah konflik internal dan tekanan dari luar, seperti penjajahan oleh bangsa Eropa. Hal ini akhirnya menyebabkan kemunduran Daulah Mughal. Sekarang kita pindah ke pembahasan Imam Hanafi. Rafa, siapa sih Imam Hanafi itu? Imam Hanafi adalah suatu dari 4 imam mazhab dalam Islam. Nama aslinya adalah Abu Hanifah. Beliau dikenal sebagai ulama besar dalam bidang fikih dan pendiri mazhab Hanafi. Taina, apa yang khas dari pemikiran Imam Hanafi? Yang khas adalah beliau menggunakan logika atau akal rayu dalam menetapkan hukum selain Al-Quran dan hadis, jadi pendekatnya cukup fleksibel dan rasional. Saja sih mazhab Hanafi banyak digunakan? Mazhab Hanafi banyak digunakan di negara-negara seperti Turki, Pakistan, India, dan sebagian wilayah Asia Tengah. Mazhab ini termasuk yang paling luas penyebarannya. Bagis, menurut kamu apa kelebihan dari mazhab Hanafi? Menurut aku, kelebihannya adalah lebih mudah diterapkan dalam berbagai kondisi karena mempertimbangkan situasi masyarakat. Jadi lebih fleksibel. Tutup, aku minta masing-masing satu kalimat kesimpulan ya. Daulah Mughal adalah kejayaan Islam yang di bidang budaya dan pemerintahan. Kerajaan ini menunjukkan pentingnya toleransi dalam masyarakat. Kemajuan suatu peradaban harus dijaga agar tidak mengalami kemunduran. Sejarah Mughal memberikan banyak pelajaran tentang kepemimpinan. Imam Hanafi adalah ulama besar yang berjasa dalam ilmu fikih. Pemikiran beliau menunjukkan pentingnya akal dalam memahami hukum Islam. Mazhab Hanafi masih relevan hingga sekarang. Kita harus meneladani para tokoh Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kisah Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah. Imam Hanafi, yang memiliki nama lengkap Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit, lahir pada tahun 80H 699M di Kufah, Irak. Ia adalah salah satu dari 4 imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Hanafi yang kini banyak dianut di Asia Tengah, India, Pakistan, Turki, dan sebagian Timur Tengah. Masa kecil dan kecerdasan Imam Abu Hanifah berasal dari keluarga pedagang kain. Sejak kecil ia dikenal sangat cerdas dan jujur. Awalnya ia lebih tertarik pada dunia perdagangan, namun kemudian tertarik kepada ilmu agama setelah bertemu seorang ulama besar bernama Syekh Asy-Sya'bi. Syekh Asy-Sya'bi berkata, "Aku melihat dalam dirimu kecerdasan dan kepekaan, maka carilah ilmu agama." Ucapan itu membekas dalam hati Abu Hanifah. Ia pun mulai belajar ilmu fiqih, hadis, tafsir, dan ilmu-ilmu lainnya. Guru utamanya adalah Hamad bin Abi Sulaiman, yang kemudian mewariskan majelis ilmunya kepada Abu Hanifah.
Keteguhan dalam kebenaran Imam Abu Hanifah adalah sosok yang berpegang teguh pada prinsip kebenaran, bahkan jika harus menghadapi penguasa. Ketika khalifah dari dinasti Abbasiyah ingin mengangkatnya menjadi hakim negara, ia menolak karena takut tidak bisa berlaku adil dalam tekanan politik. Akibat penolakannya itu, ia dipenjara dan disiksa. Namun dalam kondisi sulit sekalipun, ia tetap tidak goyah. Mazhab Hanafi dan keistimewaannya mazhab Hanafi dikenal sebagai mazhab yang logis, terbuka, dan luas dalam pendekatan hukum. Imam Hanafi sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis, namun juga sangat kuat dalam berijtihad dengan qiyas, analogi, dan ra'yu, pendapat logis, jika tidak ditemukan dalil langsung. Dia memiliki banyak murid yang hebat. Salah satunya adalah Imam Abu Yusuf, yang menjadi hakim agung pertama dalam Islam. Wafatnya Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 760 JUM. Dalam usia sekitar 70 tahun, ia meninggal di penjara karena tetap teguh menolak jabatan dari khalifah. Lebih dari 50.000 orang menghadiri jenazahnya, menunjukkan betapa besar kecintaan umat kepadanya. Penutup Imam Abu Hanifah bukan hanya seorang ahli fikih, tapi juga teladan dalam kejujuran, kecerdasan, dan keberanian menegakkan kebenaran. Mazhab Hanafi menjadi warisan besarnya yang hingga kini terus dijalankan oleh jutaan umat muslim di seluruh dunia. حفظ الله بهم شرعته من تفريط وموالاة ورثوا العلم عن الأتباع عن أصحاب رسول الله نعمان ومالك ومحمد أحمد كل يرجو الله لم يختلفوا لهوى أبدا فاسمع قصتهم بأناه.